wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Soekardi, salah satu calon guru penggerak angkatan 8 dari SD Negeri Petukangan Selatan 02. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, saya tidak sendiri, saya didampingi oleh Bapak Kepala Sekolah SDN Petukangan Selatan 02, yaitu Bapak Sapar SPD. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Bapak. Mohon maaf Pak, menunggu waktunya Pak. Ya, tidak apa-apa, Pak. Hari ini saya ingin mengadakan wawancara nih Pak. Baik. Terhadap Bapak terkait dengan materi dilema etika dan rujukan moral. Ya. Selaku Bapak sebagai pimpinan atau kepala sekolah yang tentunya sudah banyak menangani kasus-kasusnya Pak ya di sekolah yang terjadi. Mungkin supaya pertanyaan ini lebih mengarah ya Pak, kita tentukan saja untuk kasus yang pernah Bapak selesaikan itu kira-kira apa ya Pak? Baik, untuk dilema etika itu adalah kasus yang sama-sama baik dan yang saya ambil adalah kasus yang kemungkinan paling kecil resiko dari kasus tersebut. Suatu contoh misalkan ada guru yang sama-sama baik, punya atau baik, cuman kadang kan ada penilaian dari kepala sekolah yang mungkin sangat subjektif. Nah, untuk menilai itu maka kami ambil dari dua itu antara yang terbaik supaya mengambil kecil paling risikonya. Seperti itu. Baik Pak, terima kasih Pak. Nah, terkait dari kasus yang tadi Bapak sampaikan dan pernah Bapak selesaikannya Pak ya. Ini ada beberapa pertanyaan Pak yang mungkin bisa dijawab Pak ya. Yang pertama, selama Bapak menjabat sebagai kepala sekolah, dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang Bapak selesaikan, apakah kasus tersebut merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Untuk yang saya hadapi, dua-duanya ada. Karena untuk dilema etika itu kembali yang saya keterangkan tadi, bahwa itu sama-sama baik, tujuannya baik. Hanya kadang suatu guru itu kadang tidak menyikapi secara proporsional. Karena itu dua-duanya saya identifikasi, baik itu apa penyebabnya, motifnya, kemudian yang dilakukan guru itu menimbulkan gejolak yang lain apa tidak. Nah, itu saya ambil mengidentifikasi tersebut. Setelah itu saya ambil dari ciri-ciri atau identifikasi tersebut, saya ambil kesimpulan mana yang lebih kecil risikonya dalam menghadapi dilema etika tersebut. Baik, terima kasih Pak. Kemudian pertanyaan kedua nih Pak, ya. Selama ini bagaimana nih Bapak sebagai kepala sekolah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Bapak pimpin, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak? Baik, itu tadi sudah saya jelaskan sedikit. Yang tentang dilema etika tadi itu adalah suatu kasus atau perkara yang sama-sama baik. Sama-sama baik itu artinya tidak menimbulkan keresahan bagi pihak lain. Nah, oleh karena itu dalam mengambil keputusan karena sama-sama baik, kembali lagi saya selesaikan dengan mengambil resiko yang paling kecil. Jadi tidak ada yang dirugikan dalam kasus tersebut, sehingga kami bisa mengambil keputusan tersebut antara guru yang satu dengan guru yang lain. Misalkan dalam kasus tersebut akan saya panggil dua-duanya, kemudian saya identifikasi tersebut, kemudian saya putuskan yang paling kecil risikonya. Artinya Bapak mengambil keputusan itu kan dua-duanya benar, berarti Bapak ambil yang paling benar ya? Iya, betul. Kemudian Pak, yang ketiga Pak, dari permasalahan atau kasus yang Bapak pernah tangani,
langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih yang Bapak pernah lakukan selama ini dalam melihat kasus tersebut dalam kaitannya Bapak sebagai kepala sekolah atau seorang pemimpin di sekolah? Terima kasih. Kalau ada kasus di sekolah itu biasanya yang bersangkutan saya panggil. Apa kasusnya seperti apa? Kita identifikasi lagi apakah itu soal kasusnya untuk pribadi dirinya sendiri atau berhubungan dengan orang tua atau berhubungan dengan siswa, supaya kalau kita sudah tahu identifikasinya kita bisa mengambil keputusan yang tepat dalam menjalankan kasus tersebut sehingga tidak salah sasaran mana yang harus saya ambil. Seperti itu. Baik Pak, terima kasih. Kemudian Pak, yang pertanyaan berikutnya Pak, Ya. Hal apa saja nih yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus seperti dilematika Pak? Baik. Yang paling efektif yaitu tadi kita harus tahu dulu akar masalah yang ditimbulkan dalam kasus tersebut. Dengan ada akar masalah tersebut kita akan tahu bagaimana cara mengatasi agar supaya kita bekerja tidak terlalu banyak tenaga tetapi bisa menghasilkan atau tepat guna atau tepat sasaran dengan resiko yang paling kecil. Jadi dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika ini yang seperti Bapak tadi sampaikan, ya artinya kita pahami dulu ya Pak ya, masalahnya atau kasus yang Bapak pernah tangani. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih yang Bapak pernah lakukan selama ini dalam melihat kasus tersebut dalam kaitannya Bapak sebagai kepala sekolah atau seorang pemimpin di sekolah? Terima kasih. Kalau ada kasus di sekolah itu biasanya yang bersangkutan saya panggil. Apa kasusnya seperti apa? Kita identifikasi lagi apakah itu soal kasusnya untuk pribadi dirinya sendiri atau berhubungan dengan orang tua atau berhubungan dengan siswa, supaya kalau kita sudah tahu identifikasinya kita bisa mengambil keputusan yang tepat dalam menjalankan kasus tersebut sehingga tidak salah sasaran mana yang harus saya ambil. Seperti itu. Baik Pak, terima kasih. Kemudian Pak, yang pertanyaan berikutnya Pak, Ya. Hal apa saja nih yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus seperti dilematika Pak? Baik. Yang paling efektif yaitu tadi kita harus tahu dulu akar masalah yang ditimbulkan dalam kasus tersebut. Dengan ada akar masalah tersebut kita akan tahu bagaimana cara mengatasi agar supaya kita bekerja tidak terlalu banyak tenaga tetapi bisa menghasilkan atau tepat guna atau tepat sasaran dengan resiko yang paling kecil. Jadi dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika ini yang seperti Bapak tadi sampaikan, ya artinya kita pahami dulu ya Pak ya, masalahnya betul. Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Bapak sebagai seorang pemimpin atau kepala sekolah dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika Pak? Ya, yang menjadi tantangan itu apabila sudah diputuskan kita baik-baik, kemudian mungkin di belakang hari timbul lagi seperti itu antara yang bersangkutan dengan yang bermasalah itu mungkin bisa timbul lagi. Nah, oleh karena itu saya dalam menyelesaikan itu seperti yang saya katakan tadi, kita harus tahu dulu akar masalahnya apa supaya kita bisa tepat memberikan keputusan juga supaya tidak ada yang dirugikan. Kemudian Pak, pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak sebagai kepala sekolah memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Dan apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Baik,
kasus-kasus tersebut kan sifatnya kondisional, tidak bisa dijadwalkan bahwa ini besok akan ada kasus seperti ini, besok akan ada kasus seperti ini. Itu kan kita nggak bisa menebaknya atau meramalkan. Jadi yang saya ambil adalah jika ada kasus seperti dilema etika, itu ya pada saatnya itu aja secara langsung kita tangani supaya tidak berlarut-larut. Kalau untuk SOP-nya memang kita tidak ada secara jadwal secara khusus karena timbulnya kasus itu tidak berurutan seperti itu. Jadi artinya penyelesaian itu langsung kalau ada masalah diselesaikan Pak ya. Baik. Iya. Pertanyaan berikutnya Pak nih, adakah Pak seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak sebagai kepala sekolah dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, kalau saya faktornya ya seperti saya dulu, dari diri saya dulu, memandang kasus itu seberat apa atau sebesar apa kasus itu. Nah, dari lihat kasus itu saya bisa mengambil keputusan bagaimana langkah saya untuk menangani kasus tersebut agar tidak terjadi permasalahan yang lebih besar seperti itu. Kalau faktor yang lain ya kita punya tim, wakil kepala sekolah, guru senior. Bila ada kasus seperti itu kita diskusikan, kemudian kita cari jalan solusinya yang terbaik. Artinya kuncinya di koordinasi. Betul, di koordinasi bersama teman yang lain. Pertanyaan terakhir nih Pak, Ya. dari semua yang tadi telah Bapak sampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak sebagai kepala sekolah dalam mengambil suatu keputusan dilema etika? Ya, pengalamannya begini Bapak. Jadi kalau kita mengambil keputusan itu diharapkan untuk mengambil risiko yang paling kecil, yang kedua tidak merugikan yang bermasalah. Anda misalkan satu dengan A dengan B, kita ambil risiko yang paling kecil yang juga tidak merugikan antara A dan B, seperti itu. Gitu. Jadi pembelajarannya pada paham itu bahwa dalam menyelesaikan masalah itu yang pertama dipahami dulu sekali Bapak ya. Kemudian kita koordinasikan mungkin dengan tim ya Pak ya, gitu kan. Baru kita bisa mengambil keputusan. Betul, seperti itu. Baik Bapak, terima kasih atas waktu dan kesempatan Sama-sama, yang telah Bapak berikan kepada saya terkait dengan wawancara ini. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran buat saya pribadi Pak, untuk kedepannya bisa lebih baik lagi dalam mengambil suatu keputusan. Baik, terima kasih. Demikianlah wawancara antara saya dengan Bapak Kepala Sekolah terkait dengan pengambilan keputusan yang mengandung nilai-nilai kebajikan, terutama masalah yang terkait dengan dilema etika dan bujukan moral. Mudah-mudahan apa yang tadi kami diskusikan ini bisa bermanfaat buat semuanya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada tutur kata yang saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Sukardi, salah satu calon guru penggerak angkatan 8 dari SDN Petukangan Selatan 02. Yang alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak Kepala Sekolah dari SDN Ulu Jami 01 yaitu Bapak Sumarna. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin nih Pak, minta waktunya nih Pak sebentar untuk mewawancarai Bapak terkait dengan praktek pengambilan keputusan yang mengandung nilai-nilai kebajikan nih Pak. Nah tentunya mungkin Bapak sebagai kepala sekolah, Bapak pernah mengalami dilema etika dan kasus yang harus segera Bapak tangani
apalagi sekolah ini kan mempunyai jumlah murid yang banyak ya Pak ya, dan tentunya juga pasti guru dan karyawannya juga pasti banyak, dan yang pasti membutuhkan tenaga ekstra Bapak sebagai kepala sekolah untuk mengembangkan bagaimana sekolah ini bisa lebih baik ke depannya. Dan tentu selama Bapak memimpin, tentunya ada keputusan-keputusan yang harus Bapak ambil yang tidak terlepas dari nilai-nilai kebajikan tersebut ya Pak ya. Oleh karena itu izinkan nih Pak, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan terkait dengan pengalaman Bapak dalam hal pengambilan keputusan yang mengandung nilai kebajikan. Pertanyaan pertama Pak ini ya. Selama Bapak memimpin atau menjadi kepala sekolah, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Untuk mengidentifikasi permasalahan tergolong dalam dilema etika itu ada beberapa hal yang benar dan salah menurut hukum. Tapi kalau misalnya memang benar, yaitu merupakan etika dilema. Oh, gitu ya Pak. Jadi kalau keputusan dua-duanya itu dianggap benar, maka termasuk ke dilema etika ya Pak. Iya. Tapi kalau salah satunya salah, berarti masuk kepada bujukan moral. Baik. Bujukan moral. Baik Pak. Ya. Yang kedua nih Pak, selama ini bagaimana nih Bapak selaku kepala sekolah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Menurut saya sebagai kepala sekolah, terutama di SD Lujani 01, di dalam mengambil keputusan tergantung di situ berat ringannya permasalahan. Kalau seandainya itu ringan, bisa secara langsung kita tangani. Tetapi kalau berat, itu tentunya kita harus bermusyawarah dengan guru, kepada dewan guru untuk membahas atau tentang permasalahan yang ada di sekolah ini. Jadi kita perlu dengan guru-guru itu yang berat seperti itu. Gitu. Ya luar biasa sekali ya Pak ya. Artinya pengambilan keputusan yang bijak sekali nih dari Bapak selaku kepala sekolah ya Pak. Kemudian pertanyaan berikutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih Pak yang biasa Bapak lakukan selama ini sebagai Bapak seorang kepala sekolah untuk menangani atau menyelesaikan masalah-masalah tersebut Pak? Ya, kita sebagai pimpinan untuk menangani masalah-masalahnya itu kita harus mengadakan musyawarah, terutama kepada guru, kepada semua dewan guru, karena tanpa musyawarah kita tidak akan tercapai dalam mengambil keputusan, terutama keputusan yang tentang kegiatan yang ada di sekolah, terutama di SD Lujani 01. Wah luar biasa ya Pak ya. Artinya segala keputusan ini tidak mutlak ada di Bapak ya. Iya. Jadi harus dimusyawarahkan dengan guru-guru. Baik. Selanjutnya nih Pak, pertanyaan berikutnya adalah langkah-langkah seperti apa nih yang Bapak dapat lakukan ya, yang Bapak ambil dan Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Menurut saya tergantung dalam permasalahan yang harus kita hadapi. Yang kita hadapi tergantung masalahnya itu. Nah, kita sebagai kepala sekolah tidak kaku. Nah, kita tetap mengikuti aturan yang ada di sekolah maupun di dinas. Jadi kita sebagai kepala sekolah ya kita dengan mengambil keputusan itu tidak harus sendiri, tapi kita harus musyawarah dengan ada wakil kepala sekolah, ada guru, ada tendik. Nah, kita ambilnya secara musyawarah. Sangat menarik sekali ya keputusan yang Bapak ambil dan sangat bijaksana ya. Artinya Bapak melibatkan semua
wakil kepala sekolah, teknik ataupun guru ya dalam pengambilan keputusan. Pertanyaan berikutnya nih Pak, hal-hal apa saja nih Pak yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Terutama di SD Hujan 01 tantangannya itu banyak, tapi yang pertama bahwa kita guru itu ada yang lebih tua dari kita, maka kita mengambil keputusan itu kadang-kadang kita kan agak kurang pas ya, karena merasa kita lebih muda, tetapi kita mengikuti aturan yang ada, maka kita tetap dengan guru lebih tua dari kita, tapi kita bisa menghadapi dengan baik. Kemudian di dalam kesehatan misalnya sakit ya, kalau misalnya sakitnya itu ringan ya kita bisa diganti dengan teman-temannya, tetapi kalau memang kalau sakit itu beberapa macam-macam ya kalau sakit itu. Nah tentu kita panggil, kemudian kita ajak musyawarah bagaimana sebaiknya, apakah perlu kalau sakit tentunya ada yang mengganti atau memberikan informasi kepada terutama kepala sekolah kepada guru-guru piket. Nah itu agar nanti si siswa itu tidak dirugikan. Nah itu menarik sekali nih Pak ya, tantangan yang Bapak sampaikan tadi. Selanjutnya nih Pak ya, pertanyaan berikutnya adalah apakah Bapak nih selaku pimpinan atau kepala sekolah memiliki sebuah jadwal tertentu Pak dalam menyelesaikan kasus dilema etika, dan apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Sebetulnya jadwal itu tidak ada, tergantung delima etika, yaitu misalnya ada yang betul misalnya tingkah laku, kelakuan, nah itu mana yang harus kita dahulukan, yang kalau misalnya yang ringan ya kita langsung di situ, tapi kalau misalnya berat ya itu kita jadwalkan, misalnya nanti ibu ini tanggal ini, bapak ini tanggal ini, karena kalau berat kan itu kita harus musyawarah, jangan sampai nanti ada berbuat yang tidak baik lagi. Kita harus, memang tantangan sekolah itu banyak, nah itu perlu kita kalau yang berat ya harus dijadwalkan karena kita kegiatan kan banyak, terutama di SD Hujan 01. Ya, baik Pak, kemudian nih Pak, dari yang tadi Bapak sudah sampaikan atau ceritakan, itu kan memperlihatkan bahwa ini Bapak ini sangat terbuka sekali ya Pak ya, artinya dalam hal menangani masalah-masalah atau kasus-kasus yang terjadi. Lalu adakah Pak seseorang atau faktor-faktor lain yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan ketika menghadapi kasus-kasus dilema etika? Itu untuk terutama di SD Hujan 01 ya, itu kita membuat tim itu sangat penting. Nah untuk musyawarah, untuk kegiatan-kegiatan itu kalau kita dibentuk tim dalam kegiatan apapun itu untuk memudahkan kita mengambil keputusan baik yang sulit maupun yang ringan maupun yang mudah. Nah itu kita bisa diambil dengan bentuk tim. Nah kalau dibentuk tim itu kita bisa mengambil keputusan dengan baik daripada kita sendiri. Berarti Bapak ini benar-benar berkolaborasi ya Pak ya, Iya. dengan semua wakil, guru, bahkan teknik ya Pak ya. Gitu. Kemudian Pak, terakhir nih Pak ya, dari semua hal yang telah disampaikan Pak, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak sebagai kepala sekolah dalam hal pengambilan keputusan dilema etika?
Setiap kehidupan itu pasti ada problem. Nah, setiap kehidupan pasti ada problem, apalagi sebuah lembaga pendidikan tentunya pasti banyak problema yang dihadapi di sekolah masing-masing. Nah, kita di dalam untuk menghadapi masalah itu kita atau memecahkan masalah ya pasti kita mengadakan kalau itu tentunya kita harus musyawarah karena karyawan maupun guru itu merupakan suatu teman kita kerja, teman kita bekerja, maka kita harus diadakan secara musyawarah, kemudian kita harus memfokuskan segala sesuatu itu kita bareng-bareng atau istilahnya biar nanti sekolah itu jangan sampai ada masalah yang lebih berat. Kalau berat ya kita nanti harus lebih di tingkat di atasnya lagi karena kita sekolah itu kan ada pimpinan di atas kita, di atas kita ada di atas kita. Nah itu kita harus melalui prosedur sesuai dengan aturan yang ada di dinas, terutama dinas pendidikan. Wah, luar biasa sekali nih Pak apa yang tadi Bapak sampaikan dan sangat menarik dan ini menginspirasi saya nih Pak ya dalam hal pengambilan keputusan yang mengandung nilai-nilai kebijakan. Mudah-mudahan apa yang tadi Bapak sampaikan, pengalaman Bapak yang tadi Bapak sampaikan dan berbagi dengan saya ini ya ke depan bisa saya terapkan Pak ya di dalam kelas lah terutama ya dalam hal pengambil keputusan kepada siswa. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih Pak Ya, sama-sama. atas waktu dan kesempatan yang diberikan bisa mewawancarai Bapak. Mudah-mudahan Bapak sehat selalu. Amin. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak. Ya, mudah-mudahan bisa diterapkan di tempat Bapak. Amin, amin, terima kasih Ya, banyak. terima kasih. Ya, demikianlah wawancara yang saya lakukan dengan Bapak Sumarna selaku Kepala Sekolah di SDN Ulu Jambi 01 terkait dengan pengambilan keputusan yang bernilai-nilai kebajikan. Mudah-mudahan dapat menginspirasi kita semua dari wawancara yang telah saya lakukan dengan Bapak Sumarna. Ya. Dari saya cukup sekian. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama.